Hai semuanya, nama saya Rizda Perdede, NIM N1A117054, kelas 6D Epidemiologi kelas A. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi regresi logistik ganda model prediksi. Selamat menikmati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial aplikasi regresi logistik ganda model prediksi. Nah, di sini kita harus punya aplikasi SPSS terlebih dahulu. Setelah itu kita buka datanya. Di sini saya sudah punya data berat baik lahir rendah. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara umur ibu, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi periksa antenatal care, merokok, dan riwayat prematur dengan kejadian berat bayi lahir rendah. Yang pertama yang kita lakukan adalah seleksi bivariat. Caranya kita klik Analyze, Regression, Binary Logistic. Nah, akan muncul kotak dependen dan kovariat. Pada kotak dependen kita isikan berat bayi lahir rendah. Nah, sedangkan pada kovariat kita isi umur ibu. Selanjutnya kita klik Option, kita klik CI, Continue, dan kita oke. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Yang kita lihat adalah pada blok 1 meter sama dengan Enter. Dari hasil output pada tampilan blok 1, didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value sama dengan 0,97. Nah, berarti variabel umur p-value-nya di bawah atau lebih kecil dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilakukan ke analisis multivariat. Nah, dari tampilan SPSS ini juga kita dapat melihat nilai OR yang diketahui dari kolom yang berikut ini. Didapatkan sebesar 0,950. Oke, selanjutnya adalah analisis bivariat antara ras dengan BBLR. Caranya Analyze, Regression, Binary Logistic. Yang di kotak dependen kita tetap buat BBLR, sedangkan di kovariat kita menggantinya dengan ras atau sesudah. Tapi kalau di ini kita klik lagi kategori, kita pindahkan ke sebelah kanan dan kita klik First, setelah itu Change, setelah itu Continue, setelah itu OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Dari hasil uji didapatkan p-value-nya sama dengan 0,087, yang berarti p-value-nya di bawah 0,25, sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Dari output diketahui nilai OR dummy terlihat ada dua nilai OR, yaitu untuk res pertama yaitu 2,328 dan yang res kulit hitam akan beris. Yang kedua adalah sebesar 1,889. Nah, artinya ras kelompok lainnya mempunyai risiko bayinya BBLR sebanyak 189 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Nah, selanjutnya akan menganalisis bivariat antara hipertensi dengan BBLR. Caranya seperti yang tadi, Analyze, kita klik Regression, Binary Logistic. Nah, di kotak dependen tetap BBLR, sedangkan di kovariat kita menggantinya dengan hipertensi. Kita ganti dengan apakah ibu hipertensi. Setelah itu klik OK. Nah, akan
muncul hasilnya seperti ini. Hasil uji didapatkan p-value sama dengan 0,45, yang artinya p-value lebih kecil dari 0,25, berarti masuk ke dalam multivariat. Yang selanjutnya adalah analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Caranya kita analyze, regression, binary logistik. Nah, di sini tetap juga BBLR. Di covariat kita ganti menjadi kelainan uterus atau uterus yang di sini. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Kita lihat pada blok 1 metode sama dengan enter. Hasil p-value menunjukkan bahwa nilainya 0,24, yang artinya p-value-nya lebih kecil dari 0,25. Maka variabel kelainan uterus juga dapat lanjut ke multivariat. Baiklah, yang kelima adalah analisis bivariat antara periksa hamil dengan BBLR. Caranya kita klik analyze, regression, binary logistik. Nah, di kotak dependen kita tetap membuat BBLR, sedangkan di covariat kita menggantinya dengan periksa hamil atau frekuensi antinatal di trimester 1. Setelah itu kita klik OK. Ya. Hasilnya akan muncul, yang kita lihat adalah di blok 1 omnibus test. Hasil uji p-value didapatkan 0,379, yang artinya p-value lebih besar dari 0,25, sehingga secara statistik kita tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun, secara substansi variabel, periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis ke multivariat. Yang selanjutnya adalah analisis bivariat antara merokok dengan BBLR. Caranya sama, klik analyze, regression, binary logistik. Nah, di covariat kita menggantinya dengan merokok. Sedangkan di dependen kita tetap membuat BBLR. Setelah itu kita tinggal klik OK. Hasilnya akan muncul seperti ini. Kita melihat yang di blok 1 omnibus test. Nah, hasil analisis didapatkan bahwa p-value sama dengan 0,027, yang artinya variabel merokok dapat lanjut ke dalam multivariat. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis bivariat antara prematur dengan BBLR. Cara yang sama, klik analyze, kita klik regression, binary logistik. Nah, yang rokok tadi kita ganti dengan prematur. Kita buat ke dalam kotak covariat. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, mari kita lihat hasilnya pada omnibus test. P-value yang didapatkan adalah sebesar 0,009, yang artinya P-value-nya lebih kecil dari 0,25, sehingga variabel riwayat adanya prematur dapat masuk ke dalam multivariat. Nah, setelah itu saya sudah buat ke dalam Word p-value yang kita dapatkan. Pada variabel umur didapatkan p-value sebesar 0,097, ras 0,082, hipertensi 0,045,
kelainan uterus 0,024, periksa hamil 0,379, merokok 0,027, dan prematur 0,009. Kita kembali lagi ke SPSS-nya. Selanjutnya adalah pemodelan multivariat, yaitu melakukan analisis multivariat ke 6 variabel tersebut dengan kejadian BBLR. Caranya klik Analyze, Regression, Binary Logistic. Nah, pada dependen kita klik berat bayi lahir rendah. Sedangkan pada kovariat kita masukkan umur ibu, merokok, ras, prematur, hipertensi, kelainan uterus, dan frekuensi antenatal atau periksaan. Kita klik kategorial, kita klik ras, klik first, klik change, continue, klik option, klik CI, continue, dan kita oke kan. Kita lihat hasilnya pada variabel in equation ini. Nah, dari hasil analisis terdapat 4 variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05, yaitu umur, periksa kehamilan, kelainan uterus, dan juga kelainan uterus. Yang paling besar itu adalah periksa hamil. Jadi, langkah yang selanjutnya adalah kita akan mengeluarkan periksa hamil dari model. Caranya klik Analyze, Regression, Binary Logistic, dan kita keluarkan periksa hamil atau ANC. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya pada ini. Setelah periksa hamil dikeluarkan, kita lihat perubahan OR. Di sini saya sudah membuat perubahan OR. Yang dapat kita lihat adalah umur, ras, sampai rokok tidak ada perubahan OR, sedangkan prematur 0,1%, hipertensi 0,3%, dan kelainan uterus 0,1%. Nah, dengan hasil perbandingan OR terlihat tidak ada yang lebih besar dari 10%. Selanjutnya variabel yang terbesar adalah value-nya umur. Dengan demikian umur dikeluarkan dari model. Caranya Analyze, Regression, Binary Logistic. Nah, kita klik umur dan kita keluarkan dari model. Selanjutnya kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Dan kembali kita lihat perubahan OR setelah umur dikeluarkan. Nah, kita dapat melihat perubahan OR di sini. Dari analisis perbandingan OR, ternyata perubahannya lebih kecil dari 10%. Dengan demikian, variabel umur memang dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya adalah variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,5, yaitu variabel prematur. Yang ini. Nah, caranya kita klik Analyze dengan cara yang sama, Regression, Binary Logistic, dan kita keluarkan riwayat prematur dari model. Nah, kita klik OK. Kita lihat hasilnya pada variabel in equation ini. Setelah riwayat prematur dikeluarkan, maka kita lihat lagi perubahan OR-nya. Dapat melihat perubahan OR-nya di sini. Ternyata OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah menjadi lebih besar. Yang ini uterus berubah menjadi lebih besar dari 10%. Yang kemudian yang demikian variabel prematur tetap dimasukkan ke dalam model. Kita kembali ke SPSS-nya. Kita klik Analyze,
kembali variabel prematur ke dalam model. Sedangkan yang kita keluarkan selanjutnya adalah kelainan uterus. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Kita lihat kembali perubahan OR yang setelah kelainan uterus dikeluarkan. Nah, setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel hipertensi berubah jadi lebih besar ini dari 10%. Dengan demikian, variabel kelainan uterus kita masukkan kembali ke dalam model. Caranya kita klik Analyze, Regression, Binary Logistic. Nah, yang kita masukkan adalah kelainan uterus, masukkan kembali dan kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah uji interaksi. Uji interaksi dilakukan apabila diduga secara substansi ada interaksi antara variabel. Di sini dalam kasus ini kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Nah, langkah yang dapat kita lakukan yaitu klik Analyze, kita klik Regression, Binary Logistic, dan kita bisa riset. Pada dependen kita masukkan berat bayi lahir rendah. Pada kovariat kita masukkan ras, merokok, prematur, riwayat melahirkan prematur, hipertensi, kelainan uterus. Nah, kita klik next. Pada ini kita klik hipertensi oleh rokok. Nah, jangan lupa pada kategorial kita klik ras, klik first, change. Setelah itu continue, option, klik CI. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK. Kita lihat pada blok 2 omnibus test. Nah, pada output bagian blok 2 terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value-nya sebesar 0,994 yang artinya lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Nah, model akhirnya itu dapat kita lihat. Ini adalah model akhirnya. Interpretasinya, model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian kohort, sedangkan penelitian cross-seksional atau case control interpretasi dapat dilakukan hanya dengan menjelaskan nilai OR masing-masing variabel. Oleh karena itu, multivariat maka nilai OR ini sudah terkontrol oleh variabel lain dalam model. Dari hasil multivariat ternyata variabel berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi, sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus merupakan confounding. Nah, hasil analisis dapatkan OR variabel hipertensi 3,9, yang artinya ibu yang menderita hipertensi 4 kali lebih besar melahirkan bayi BBLR dibandingkan ibu yang tidak memiliki hipertensi. Nah, untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya, dilihat dari XB. Untuk variabel yang signifikan, semakin besar nilainya maka semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini, hipertensi paling besar berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Sekian dan terima kasih.